Salam Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Opung, omang, engkong, opa, mbah, nenek, semua diberkati oleh Tuhanlah kita. Dan biarkan kita melakukan apa yang terbaik di malam hari ini, menjelang kita tidur atau sore ini. Tuhan memberkati kita, puji nama Tuhan. Dan kepada Bapak tua, Bapak udah, Inang tua, Inang udah, semuanya, kita semua yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, Tuhan Yesus memberkati. Para pemirsa, Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa kekuatan Tuhan, semangat Tuhan Yesus senantiasa berada dalam kehidupan. Energi Tuhan senantiasa menyertai roh, jiwa, dan tubuh kita. Tuhan Yesus memberkati. Ada sebuah buku yang saya baca, dikatakan di sana bahwa ada kiat membuat orang menyukai Anda dalam berhubungan, ya. Ya, ini untuk berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama. Jadi di sini dikatakan bahwa tersenyumlah. Jadi mudahlah tersenyum, jangan terlalu tersenyum, ya. Mudahlah tersenyum dan bersikaplah senantiasa tulus, buat orang lain merasa lebih penting, ya. Merasa lebih penting. Terus tunjukkan ketertarikan, bukan untuk melakukan sabotase atau mengambil atau pasangan orang lain, bukan, tapi tunjukkan rasa ketertarikan Anda dengan tulus kepada sahabat-sahabat Anda. Jadilah pendengar yang baik, ya. Jadilah pendengar yang baik. Kadang-kala saya harus belajar menjadi pendengar yang baik. Haleluya. Lalu kemudian dikatakan peka akan kebutuhan orang lain. Nah, ini kita perlu pergumulkan ini dalam hidup kita. Atau kita peka atas kebutuhan orang lain. Jasmani kah itu, rohani kah itu, dan lain sebagainya. Bicarakan apa yang menjadi minat orang lain, bukan minat orang lain, ya. Haleluya. Lalu juga dikatakan jangan suka mengkritik. Aduh, ini memang, ya. Jangan suka mengkritik. Memang bukan tidak diperbolehkan mengkritik, tetapi lebih baik Anda memberikan sesuatu solusi yang jauh lebih baik, ya. Jadi jangan suka mengkritik, katanya. Berilah dukungan. Saya orang ini karena tipenya kolerik itu, kalau sudah nggak benar itu, aduh, sangat sukar lah, saya harus bergumul untuk itu. Tapi saya lebih baik berdiam diri untuk apa? Supaya sebenarnya tidak mau mengkritik gitu. Tapi kadang-kala ia mengkritik. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tapi saya coba untuk terus bisa mengendalikan diri, ya. Yang berikutnya, berikan dukungan kepada siapapun. Jadi jangan malah Anda meruntuhkan. Saya sering katakan kepada anak-anak saya, kalau Anda tidak bisa memberikan hal yang terbaik, setidak-tidaknya Anda tidak membuat lebih susah, gitu, ya. Ya, jadi berikan dukungan dan apresiasi kepada sahabat-sahabat Anda. Nah, ini yang sering saya katakan, hindarilah perdebatan, ya. Karena ini tidak menghasilkan apa-apa sebenarnya. Makanya kepada sahabat-sahabat YouTuber saya sering katakan, saya bilang begini, supaya apa? Ya, walaupun saya masih dalam awam ini, tapi sering saya katakan, perdebatan tidak akan menyelesaikan apa-apa dan tidak mendatangkan apa-apa. Tapi nyatakan kebenaran, nyatakan apa yang harusnya kita katakan, tanpa harus menyakiti orang lain, tanpa harus melukai orang lain. Ya, puji nama Tuhan itu. Nah, saya akan lanjutkan tentang firman Allah yang sudah Tuhan sanggup memenuhi atau menggenapi janji-janjinya. Saya ambil dari perjanjian baru, yaitu yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Haleluya. Jadi janji Allah jelas, kalau kita mau menikmati segala permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan. Saya banyak tidak dikabulkan oleh Tuhan, banyak. Tapi banyak juga yang dikabulkan oleh Tuhan. Dan ketika saya tidak dijawab dalam hal-hal tertentu, saya mulai
bertanya dalam diri saya, ada apa dengan ini semuanya? Apakah permintaan saya tidak pantas? Apakah saya tidak cocok gitu? Ketika saya meminta mobil, lalu kemudian 1 tahun itu berlalu tanpa apa-apa sampai saya mendapatkan sesuatu berapa yang saya harus minta, jenis apa, karena mobil itu banyak. Dan kami keputuskan, kemudian kami dengan keluarga memutuskan itu expander. Dan Tuhan kirim expander. Jadi jangan takut bermimpi, jangan takut meminta kepada Allah. Dengan catatan dikatakan oleh firman Allah, abide in me, tinggal dalam Tuhan. Jadi yang namanya tinggal dalam Tuhan, kita akan menuruti peraturan-peraturan Tuhan. Sama dengan waktu tahun-tahun muda saya sering pulang kampung, lalu kemudian orang tua di sana menginginkan saya membawa anak-anaknya. Tetapi saya tidak pernah mau, tapi saya meninggalkan kartu nama saya, karena dulu kan kartu nama ya. Jadi meninggalkan kartu nama, lalu saya katakan kemudian, karena di dalam kartu nama itu selalu ada Jesus is the answer for your all problem. Jadi Yesus itu adalah jawaban dalam semua persoalanmu. Nah, jadi Yesus menjadi jawaban. Jadi saya tidak mau mengajak mereka, tapi kalau mereka mau datang saya kasih alamat saya. Karena apa? Karena kalau orang datang tinggal di rumah kita, apa yang kita katakan mereka akan mudah untuk mengatakan. Sama seperti saya tinggal di rumah orang, saya akan mengikuti peraturan-peraturan yang sekalipun kadang-kala itu bertentangan dengan hati nurani kita. Tapi kita harus belajar taat dulu di situ. Ya. Nah, lalu kemudian yang mau saya katakan adalah tinggal di dalam Tuhan. Nah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, tidak cukup kata firman Allah, tinggal begitu saja. Lalu dilanjutkan, dikatakan, dan firmanku tinggal di dalam engkau. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, adakah firman Allah itu tinggal dalam hidup kita? Sehingga nantinya Tuhan sanggup memenuhi janji-janjinya yang sudah diucapkannya, karena kita menerapkan apa yang sudah dikatakannya kepada kita. Kebanyakan orang mau meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi tidak ada komitmen untuk hidup benar di hadapan Allah, untuk hidup bersekutu dengan Allah, untuk hidup menyerahkan diri kepada Allah. Saya tidak tahu berapa kali Anda menyebut nama Tuhan itu setiap hari. Saya nggak tahu berapa kali. Tapi saya bisa banyak kali saya mengatakan ucapan terima kasih saya kepada Tuhan. Minimal 1000 kali ucapan terima kasih saya kepada Tuhan. Dan itu nggak mudah memang, tetapi saya mau katakan, buat segala apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya bisa bergerak, saya bisa melakukan segala aktivitas, saya bisa bernapas, saya masih bisa berkata, kata kepada Tuhan, meminta kebaikan Tuhan, meminta kemurahan Tuhan, meminta berkat Allah, meminta kebaikan Tuhan, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk orang lain, untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat. Itu membuat kita sebenarnya kita sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kan Tuhan yang mengatakan untuk mendoakan para pemimpin, para raja-raja, para masyarakat, para orang kudus, para orang gereja-gereja Tuhan, semua orang, kata firman Allah, yang harus kita doakan. Nah, kalau firman Allah tidak tinggal dalam hidup kita, justru setan yang tahu banyak firman Allah. Bagaimana kita mengantisipasi setan itu? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Dan jangankan saya dan saudara, Yesus saja pun dicobai oleh setan. Kita tahu bahwa pencobaan itu bukan untuk mendatangkan kebaikan. Pencobaan itu biasanya untuk menjerumuskan kita, untuk menghancurkan kita. Tapi lain kalau ujian. Kalau ujian itu menghasilkan peningkatan iman kita kepada hal yang jauh lebih baik. Dan itulah sebabnya Tuhan katakan, jika engkau tinggal dalam aku, Tuhan yang menggaransikan ini bagimu, Tuhan yang menggaransikan ini bagi kita.
Tuhan yang berjanji bagi kita bahwa Dia akan melakukan firman-Nya. Kalau engkau tinggal dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam kita, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik. Makanya kenapa Tuhan Roma bilang dalam Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Makanya sering saya katakan, perkatakan firman Allah itu berulang-ulang. Saya nggak tahu berapa kali Anda memperkatakan firman Allah itu berulang-ulang. Tapi banyak kali saya menghafal firman Allah, banyak kali saya lupa. Ya, banyak kali saya memperkatakannya, tapi banyak kali saya lupa. Tapi bukan karena saya lupa lalu saya menyerah. Tidak. Tapi saya berupaya menaruhnya dalam hati saya. Jadi kalau mau mengusir setan, apa yang kita pakai? Roh yang ada pada aku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Enggak. Segala mantra apapun tidak akan pernah mempan terhadap keturunannya. Saya keturunannya. Dan saya sudah pernah bercerita bagaimana seseorang melakukan sesuatu yang luar biasa melalui mantranya. Dan terjadi ledakan di atas rumah saya. Dan orang bilang, kalau Anda tidak memiliki sesuatu, pasti Anda sudah mati. Tapi saya mau katakan, memang ada sesuatu dalam hidup kita, yaitu Kristus. Karena Dia meminta kepada kita, berikan dong saya Pak, berikan dong saya Pak. Tapi saya katakan, saya punya hanya Kristus. Jadi kalau Kristus kita punya, nggak mempan terhadap segala pencobaan-pencobaan yang datang dari setan. Karena Tuhan, kita percaya pada firman Allah. Kalau saya nggak mengerti firman Allah itu, nggak mungkin. Bagaimana saya bisa percaya bahwa saya mengusir setan itu keluar? Kalau saya nggak menaruh firman Allah itu. Dan oleh bilur-bilurnya engkau tersembuh, bagaimana saya percaya kalau saya nggak tahu firman Allah itu? Dan itulah sebabnya Alkitab mengatakan dengan jelas, firman-Ku tinggal di dalam kita. Jadi kita tinggal dalam Tuhan dan firman Allah itu tinggal dalam kita. Artinya ya Tuhan sendiri juga bahwa firman itu adalah Tuhan. Ya, haleluya. Jadi saya mau katakan kepada kita, kalau engkau mau melihat doamu dijawab oleh Tuhan, ya, saya katakan saya meminta tempat ini berdoa puasa selama 1 tahun, 3 hari 3 malam. Saya berdoa setiap bulannya. Lalu kemudian lain doa puasa lainnya. Saya minta kepada Tuhan, dan pada akhirnya setelah 9 bulan Tuhan menjawab ini. Tapi saya terus tetap membayar nasar saya 1 tahun. Ya, saya terus karena 1 tahun saya mendapatkan ini. Sampai orang saya bilang, kendeng, masa seperti tanahmu, karena dari mie ayam Jakarta sampai ke rumah saya yang lama, saya katakan dalam 1 tahun ini harus ada orang yang pindah dan orang itu harus menjualnya kepada saya. Dan apakah terjadi? Ya, terjadi. Dan orang itu akhirnya pindah ke Surabaya. Apa yang tidak mungkin bisa mungkin. Makanya ada anggota saya bilang begini sama saya, Pak Pendeta, ya apa nggak salah itu Pak Pendeta kita berdoa? Enggak. Apa yang kita hanya berdoa spesifik, apa yang kita minta. Misalnya dia berdoa sudah lama nggak apa. Terus saya bilang, kau minta tanah di mana? Oh, di sini Pak Pendeta. Oke, kita berdoa. Dan dia dapat di tempat itu. Dan ternyata yang punya tanah, ya kenal juga dengan istri saya. Yang tadinya kita nggak tahu, tapi Tuhan ungkapkan semua itu, Tuhan buka semuanya itu. Walaupun dengan penuh misteri. Tapi saya mau katakan, Tuhan mau kita berdoa secara spesifik. Tapi kalau kita mau berdoa, mari kita tinggal dalam Yesus. Dan ikuti peraturan-peraturan Yesus seperti apa. Dengarkan firman Allah dengan baik-baik. Lakukan firman Allah itu dengan baik. Taat kepada firman Allah. Baik itu roh, jiwa, dan tubuh kita. Hati kita, pikiran kita, tubuh kita, keuangan kita. Semua harus betul. Haleluya. Apa? Untuk apa? Ya supaya dia menggenapi firman-Nya. Dia menggenapi janjinya. Dia menggenapi apa yang difirmankannya. Setelah kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita, Alkitab katakan engkau akan meminta apapun yang engkau inginkan, dan Tuhan akan mengabulkannya. Saya minta rumah, dikasih rumah.
Saya minta 4 lokasi, Tuhan kasih 4 lokasi. Walaupun pada akhirnya saya kata sudah bersaksi, karena kerusuhan itu yang cukup panjang bagi kami, yaitu harus melego tanah itu dijual kembali. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi yang mau saya katakan adalah ketika kita berdoa bahwa Tuhan itu mau menjawab doa kita. Dan saya katakan, saya bukan tidak percaya pada dokter, tapi saya lebih percaya kepada dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dia. Dan dari 1 Maret sampai sekarang ini, puji Tuhan, masih saya merasakan pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Masih merasakan kebaikan Tuhan. Jadi kalau engkau mau, kata firman Allah, itu akan dilakukan kepadamu. Tinggallah pada firman-Nya. Tinggallah pada Yesus. Dan biarkan firman Allah tinggal dalam hidupmu. Maka belajarlah, praktekkan firman Allah ini. Jangan praktekkan kepada orang lain, praktekkan kepada Tuhan. Praktekkan firman Allah ini. Makanya hafal dulu dia. Bilang dalam hatimu. Dan mulai genggam, mulai pegang, mulai perkatakan. Bukan kita berkata soal-soal positif, ini bukan optimisme, bukan. Ini berbicara soal iman. Bagi orang-orang yang beriman, dia percaya Tuhan ada, dan Tuhan akan memberikan upah kepada orang-orang yang mencari dia. Itu kata firman Allah. Jadi lakukan saja. Ini bukan soal optimisme, bukan. Ini bukan soal berpikiran positif, bukan. Walaupun kita butuh semuanya itu. Tapi kita ini sedang memperkatakan janji Allah, memperkatakan iman kita di hadapan Allah. Karena iman itulah yang akan membuka pintu rahmat Tuhan. Bukan karena kebaikan, tapi karena iman yang kau miliki, iman kepada Allah. Itulah yang membuat. Karena apa? Kau percaya bahwa engkau, dibilang jika engkau tinggal dalam aku, kita tinggal dalam dia, kita percaya itu. Kita beriman kepada dia. Dan firmanku tinggal dalam kau. Dan firman Allah ada memang dalam hidup kita. Walaupun gak sebanyak yang 31.176 itu. Tapi setidaknya ada firman Allah yang tinggal dalam hati kita. Kalau saya kekurangan, bilang aja. Filipi 4 ayat 19, Allah akan mencukupi segala keperluan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kalau lagi saya susah, lagi stres, segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberikan kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Kalau saya ragu-ragu, kata firman Allah, 1 Yesaya ayat 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa, pray without ceasing. Jadi banyak janji Allah yang harus kita taruh dalam hidup kita. Tapi bukan untuk kita taruh saja, tapi untuk kita iman dan kita perkatakan, karena Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa firman-Mu ya dan amin. Kau menggenapi dan memenuhi segala janji-janji-Mu bagi kami yang berpegang teguh pada apa yang Engkau syaratkan kepada kami. Terima kasih. Kami tetap berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden. Berikan mereka hikmat, akal budi dari Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri kami ini, sehingga rakyat Indonesia dibawa kepada kesejahteraan, keadilan sosial. Dan tidak ada lagi sekat-sekat karena mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tapi Indonesia yang saling menghargai satu dengan yang lain, yang saling mencintai satu dengan yang lain di dalam Yesus Kristus, yang dimana intoleransi dijauhkan dari hati kami. Siapapun anak bangsa di bangsa ini, Tuhan jauhkan rasa intoleransi, rasa tidak bersahabat, rasa permusuhan, tapi biarkan kami mengembangkan kasih Tuhan, karena kami tinggal dalam Tuhan dan firman Allah tinggal dalam kami. Terima kasih. Apabila kami minta sesuatu yang kami inginkan ada damai bagi Indonesia, maka Indonesia damai. Ketika kami inginkan ada sesuatu yang luar biasa lalunya COVID ini, kami percaya. Itulah sebabnya kami bangga mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja Aras. Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami. Tuhan berkati, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa bagi mereka-mereka yang sakit Tuhan. Setiap kali kami mendengar atau memperkatakan orang-orang sakit, Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak terbatas. Engkau kuasa-Mu tidak terbatas bagi mereka. Kami sudah menikmati segala kebaikan-Mu, kuasa kesembuhan itu dalam kehidupan ini. Dan kami juga ingin rindu mereka, Tuhan, merasakan kebaikan dan kekuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit, penyakit, COVID,
Dalam nama Yesus kau perintahkan keluar engkau dari mereka-mereka yang sakit COVID. Dalam nama Yesus dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh bilur-bilur Tuhan engkau sembuh. Dan terima kasih Tuhan bagi sakit apapun penyakit mereka, engkau jamah mereka, engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sembuhlah mereka dalam nama Yesus. Segala kekuatan Allah datang kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ya, dengarkan firman Allah, selalu ada mujizat bagimu. Dan segala sakit penyakit keluar dalam nama Sang Buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra, kanker, sembuh kanker, sembuh dalam nama Yesus. Yang mandul kandungannya dibuka oleh Tuhan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit ginjal dipulihkan, kista dipulihkan dalam nama, disembuhkan oleh jantung dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Allah yang besar, punya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan Allah yang mati yang kami sembah, bukan Allah yang tidak dapat adalah Allah yang ahli dalam membuat mujizat yang dimana yang tidak kami pernah pikirkan pun itu bisa dapat Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan itu sebabnya Tuhan sembuhkan mereka dan mereka tim medis. Kami doakan pagari mereka Tuhan tolong mereka semuanya. Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan. Tim volunteer juga Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang mengalami syaratnya ekonomi mereka dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan. Melihat ada banyak orang-orang yang memiliki jalan yang sempit, dalam pikiran yang sempit, sehingga melakukan apa yang jahat, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ada yang rela membunuh anak-anak dan istrinya, dan juga membunuh dirinya sendiri, atau menyakiti orang lain, merampok, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya Tuhan. Menipu. Tuhan, itu bukanlah caramu Tuhan Yesus. Makanya kami berdoa kepadamu, kalau engkau orang yang mau ditolong, engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Mereka angkat tangan agar engkau turun tangan bagi mereka. Dan engkau menolong mereka, ekonomi mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, financial mereka, utang piutang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, selalu ada jalan yang engkau sediakan bagi mereka, mujizatmu, sehingga mereka tetap bisa melewati hari demi hari. Bukan mungkin tanggal-tanggal mereka menyelesaikan untuk menolong mereka. Terima kasih, mungkin dengan tertati-tati, tapi mereka tetap masih bisa menyelesaikan karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarkan engkau berharap pada Tuhan, dan ingat, ketika engkau berharap kepada Tuhan, ada hal yang Tuhan garansikan kepadamu. Yakin dan percayalah, yakin dan percayalah, yakin dan percaya. Saya sedang tidak membuai iman Anda, saya sedang mengarahkan iman Anda kepada Allah yang penuh dengan kuasa, yang tapi bagi orang-orang yang melakukan firman Allah dengan setia, sebagaimana Ulangan 28 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-13 dan 14 itu. Dan itulah sebabnya mari kita berdoa terus kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan bagi mereka yang mau mengalami lahir baru, Tuhan tolong mereka. Kalau engkau orangnya, mari taruh tangan di dadamu. Dalam nama Yesus, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Lepaskan mereka dari segala ikatan dosa. Sama seperti engkau melepaskan ikatan tali dosa, keperingasan, kejahatan, pembunuhan dari hati Saulus. Tuhan, tolong juga mereka-mereka yang sudah menyerahkan diri. Mereka datang kepadamu Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepadamu. Kau hadir kepada mereka, datang kepadamu, urapi mereka dalam kuasa-Mu Tuhan. Urapan Allah itu kami harapkan terus-menerus menyertai umat-Mu, gereja-Mu, bangsa kami, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga, terima kasih. Kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mendengarkan firman Allah. Allahku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, engkau menyatakan segala kebaikan, menyatakan kuasa-Mu bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau mengubah hidup mereka, pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan, untuk memasukkan nama-Mu setelah engkau membebaskan mereka dari kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya
butuh Tuhan. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan saya. Saya mohon ampun pada Tuhan, sucikan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, dan tinggallah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi juru selamat, menjadi penolong dalam kehidupanku. Terima kasih. Saya percaya saya sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara. Terima kasih, dan kami juga berdoa bagi orang-orang muda. Karena kami rindu Tuhan, orang-orang muda di masa yang akan datang yang akan memimpin bangsa ini adalah orang-orang muda yang berkualitas seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Nehemia, Esther, dan juga Ezra, dan yang lain-lain, Yeremia, Yesaya, dan berbagai orang-orang Tuhan. Dan itulah yang kami harapkan kepada Tuhan, supaya generasi kami ke depan ini, generasi orang-orang muda, adalah generasi yang takut akan Tuhan, yang membawa bangsanya kepada kemajuan di masa-masa yang akan datang, membawa bangsanya kepada keadilan dan kebenaran yang sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan bagi mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya mengucapkan selamat bagi kita. Dan jangan lupa untuk menghadiri di rumah Anda. Dan kami juga bagi mereka yang sudah ditolong oleh Tuhan, mari saksikan kemurahan Tuhan dan pembelaan Tuhan bagimu. Dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima. Percaya engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan tertawa dengan orang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, dan doa saya supaya energi Tuhan, kekuatan Tuhan, urapan Allah, semangat Tuhan menyertai kita hingga malam ini. Kita mau istirahat, jangan lupa untuk berdoa, dan ketahuilah Tuhan menyertai kita senantiasa. Dan selamat malam, dan doa saya sehingga setiap kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Merdeka! Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau. Adios amigos. Selamat tidur dan selamat menikmati mimpi indah dari Tuhan. Haleluya! Merdeka atau mati. Tapi saya mau merdeka, dan merdeka untuk melakukan apa yang benar, dan mati terhadap segala bentuk-bentuk dosa. Haleluya!